Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman sahiha wa qalban salima. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan nikmat kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berjumpa. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, baru melalui media online. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Muayyad, karena situasi saat ini masih kita dalam masa pandemi COVID-19, kita memohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negara Republik Indonesia segera dibebaskan dari COVID-19. Ala diniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi organisasi, kegiatan dan prestasi alumni Madrasah Aliyah Al-Muayyad Surakarta. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kalian masuk di Madrasah Aliyah Al-Muayyad adalah bukan karena kebetulan semata. Saya yakin bahwa Allah lah yang telah menuntun anak-anakku untuk masuk di Madrasah Aliyah Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta, baik yang masuk di program tahfidz ataupun di program reguler. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Artinya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahami dia dalam ilmu agama. Anak-anakku, insyaallah kita belajar bersama-sama di Madrasah Aliyah Al-Muayyad. Pertama adalah dengan niat thalabul ilmi,
memperdalam ilmu agama, ditunjang oleh ilmu-ilmu umum sebagai bekal untuk anak-anakku semua di masa yang akan datang. Dengan izin Allah, maka Madrasah Aliyah Al-Muayyad Surakarta siap menghantarkan kalian untuk meraih apa yang kalian cita-citakan. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Muayyad yang saya sayangi, Madrasah Al-Muayyad patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siswa-siswi Madrasah Al-Muayyad banyak yang bisa mengukir prestasi, meraih juara 1, juara 2, dan juara 3 musabaqah tilawatil Quran maupun musabaqah hifdzil Quran. Pada event-event yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi ataupun yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kota, dan tingkat provinsi. Dan alhamdulillah pada event Aksioma, siswa-siswi Madrasah Al-Muayyad ada yang bisa mewakili kota Surakarta maju ke tingkat provinsi. Juga ada yang mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3 dalam gerakan sekolah menulis buku Chapter 4 tahun 2019. Sebagai juara dalam lomba menulis puisi yang diselenggarakan oleh Gerakan Menulis Buku Indonesia. Dan alhamdulillah siswa-siswi dari Madrasah Al-Muayyad banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berkualitas, seperti Universitas 11 Maret Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, IPB Bogor, Unisma, UIN Wali Songo Semarang, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PT IKI dan IKI Jakarta, ataupun DIIN Surakarta. Juga dari para santriwan santriwati siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Muayyad ada yang melanjutkan di Universitas Al-Azhar Mesir, dan alhamdulillah wa syukrulillah pada tahun ini ada 11 siswa-siswi Madrasah Aliyah yang masuk perguruan tinggi tanpa tes dengan melalui jalur SPAN. Juga banyak yang melanjutkan ke pesantren salaf untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian setelah selesai studi, banyak yang sukses dalam berkiprah di masyarakat. Ada yang mendirikan pesantren, ada yang menjadi pegawai negeri sipil, ada yang jadi trainer Widya Iswara tingkat nasional, ada yang jadi hakim, ada yang jadi pengacara handal, ada yang jadi dosen, ada yang jadi tenaga medis, ada yang jadi usahawan, ada yang jadi militer, dan ada yang berkiprah dalam organisasi sosial kemasyarakatan maupun politik, sehingga bisa menjadi anggota dewan yang insya Allah bisa melaksanakan amanah. Bahkan ada yang menjadi menteri pada kabinet gotong royong bersama Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi anak-anakku, jangan ragu, dengan penuh optimis masuk di Madrasah Aliyah Al-Muayyad, kalian akan bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah yang saya banggakan, kalian di Madrasah Aliyah Al-Muayyad akan dilatih berorganisasi,
Para alumni yang sukses terjun di masyarakat karena mereka waktu belajar di Madrasah Aliyah Al-Muayyad aktif mengikuti organisasi. Kalau di sekolah umum namanya OSIS, organisasi intrasekolah. Kalau di Madrasah Aliyah Al-Muayyad namanya IPMA, singkatan dari Ikatan Pelajar Madrasah Al-Muayyad. Dan di organisasi IPMA, kalian akan dilatih manajemen kepemimpinan, kewirausahaan, public speaking, khitobah, seni budaya, dan olahraga. Dan pada saat reformasi pergantian pengurus IPMA, dilatih cara berpolitik yang baik, dilatih menjadi politisi yang jujur dan adil, seperti pembentukan panitia pemilu, melaksanakan kampanye, dan pada saat kampanye para kandidat calon ketua menyampaikan visi dan visi mereka. Dan pelaksanaan pemilihan ketua IPMA dilakukan sebagaimana pelaksanaan pemilihan umum di negara Republik Indonesia. Dengan dilatih berorganisasi, maka siswa-siswi mempunyai mental dan pendirian yang kuat, sehingga tidak akan canggung kalau suatu saat nanti terjun di masyarakat. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Muayyad yang saya banggakan, nanti apabila kalian sudah masuk di Pondok Pesantren Al-Muayyad, kalian diharuskan mengikuti kegiatan-kegiatan secara aktif yang ada di lingkungan madrasah maupun di lingkungan pondok pesantren. Mulai dari jam 4.30 pagi sampai jam 22 malam. Kalian harus disiplin dalam membagi waktu. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kegiatan di Pondok Pesantren Al-Muayyad ada yang berupa kegiatan harian, ada kegiatan yang berupa mingguan, ada kegiatan yang berupa bulanan, dan ada kegiatan yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan harian seperti pengajian Al-Quran yang dilaksanakan setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib, yang harus berhadapan langsung kepada ustadz-ustadzah yang sudah ditentukan. Kegiatan yang lain masuk sekolah Madrasah Aliyah pada pagi hari, masuk sekolah Diniyah Wusta pada siang hari, dan mengikuti pengajian kitab ba'da Isya yang dilakukan oleh pondok. Dua kegiatan mingguan meliputi mujahadah sholawat nariyah tiap malam Selasa, mujahadah membaca surat Yasin dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani setiap ba'dal maghrib pada malam Jumat, mujahadah membaca sholawat burdah, membaca maulid barzanji tiap malam Jumat setelah sholat Isya, dan melakukan ziarah masyayikh yang dilakukan setelah habis sholat Jum'ah. Adapun kegiatan yang bersifat bulanan meliputi latihan khitobah, sariro atau santri rindu Rasul yang diselenggarakan oleh pengurus pondok, dan pengajian yang bersifat motivasi, memberi motivasi kepada santriwan dan santriwati, juga kepada wali santri yang disampaikan oleh pengurus pondok. Yang keempat, kegiatan tahunan meliputi khataman Al-Quran yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Al-Muayyad, mengadakan atau mengikuti PHBI, ziarah ke makam aulia, dan lain-lain sebagainya. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Al-Muayyad yang saya banggakan, perlu saya ingatkan
bagi para santri yang sedang dalam proses mencari ilmu, ada 3 hal pokok tujuannya harus diperhatikan, yaitu 1, bagaimana caranya agar ilmu itu bisa masuk dan menancap ke dalam hati sanubari. Yang kedua, bagaimana caranya agar ilmu itu bisa bermanfaat. Yang ketiga, bagaimana caranya agar ilmu itu bisa barokah di kemudian hari. Anak-anakku, agar ilmu itu bisa masuk dan menancap di dalam dada, maka harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh, bersusah payah. Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan, seseorang yang tidak merasakan pahitnya mencari ilmu, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya ilmu. Dalam sebuah peribahasa dikatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersenang-senang dahulu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kemudian agar ilmu itu bisa bermanfaat, maka harus dengan riyadhah, disertai dengan riyadhah, seperti yaumul lail, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, dan sholat witir, dan lain-lain. Puasa Senin Kemis, banyak membaca Al-Quran, membaca sholawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, agar ilmu itu bisa barokah, maka harus dilakukan dengan cara berkhidmah. Khidmah kepada kiai, khidmah kepada guru, khidmah kepada sesama teman. Maka apabila anak-anakku selama bertolabul ilmi itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, disertai dengan riyadhah, dan berkhidmah kepada kiai dan kepada guru, maka insya Allah ilmu itu akan kuat masuk ke dalam dada hati sanubari, bisa bermanfaat, dan insya Allah barokah di kemudian hari. Anak-anakku, sisa-sisi Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad yang saya sayangi, demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan apabila saya dalam menyampaikan materi ini ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini akan kami putarkan beberapa video pesan dan kesan dari para alumni Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad yang sudah berkiprah di masyarakat. Semoga menjadi motivasi bagi anak-anakku, khususnya santriwan santriwati atau siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad, dan bagi seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad pada umumnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dian Nafi, alumnus Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkuyudan Surakarta. Sangat menggembirakan mengenang pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkuyudan Surakarta. Ya, pembelajarannya, yang perhatian para gurunya, dan juga pemantauan langsung para guru ya kepada kita para murid ini. Lulusan-lulusannya, adik-adik kelas saya, alhamdulillahirabbil alamin, berprestasi sangat bagus di berbagai khidmah ya di masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana juga halnya senior-senior saya. Maju, cerdas, mulia bersama Al-Quran, semoga terwujud dengan menjadi bagian Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Surakarta. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muqarrabin. Pekerjaan saya nguri-nguri madrasah negeri, dan alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk nguri-nguri madrasah Sanawiyah Negeri 6 Ngawi. Alumni Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad tahun 1985. Barang siapa yang mencari atau menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, juga dengan ilmu. Berangkat dari sini, maka di Al-Mu'ayyad lah tempatnya kita mencari ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka anak-anakku, khususnya santriwan santriwati, siswa baru Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad, jangan malas, semangat belajar, taati apa yang menjadi perintah Bapak Yai, Ustadz, Ustadzah, takzim kepadanya. Inilah harapan dari seorang santri. Maka seorang santri janganlah berpikir besok saya akan jadi apa, tapi berpikirlah saya bisa apa. Maka setelah nanti keluar dari pondok pesantren, fa insyaallah Anda akan menjadi apa-apa. Itu yang saya harapkan. Maka kesan kami tetap semangat belajar, tetap ngaji, tetap istiqomah dalam rangka thalabul ilmi. Harapan itu perlu kita sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian santri baru bisa betah kerasan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Haji Putra. Saya lulusan dari Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Alhamdulillah, alumni dari Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad tahun 1985, di mana pengalaman yang luar biasa mondok di Al-Mu'ayyad. Yang pertama, bahwa selama di Al-Mu'ayyad kami semua digembleng untuk bisa, pertama, sabar, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga juga menjadi santri yang tahan banting, karena kita tidurnya saja dulu di serambi masjid, lalu juga satu kamar isinya sampai 20 santri ya. Dan apapun, kalau mandi, mau makan ya, saat itu masih masak sendiri ya. Dan alhamdulillah itu menjadikan seluruh santri saat itu menjadi santri yang punya jiwa kemandirian dan tahan banting terhadap berbagai kondisi. Pengalaman yang luar biasa yang kedua adalah selama nyantri di Al-Mu'ayyad. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengurusi organisasi Ikatan Pelajar Madrasah yang waktu itu namanya IPMA, dan alhamdulillah kami diberi amanah untuk menjadi ketua IPMA Pusat yang mengkoordinir seluruh kegiatan organisasi santri dan pelajar mulai dari Sanawiyah dan Aliyah. Dengan berbagai pengalaman di tempat itulah kami banyak belajar berorganisasi, kami banyak belajar untuk memimpin sebuah organisasi, dan itu menjadi bekal kami
pada kemudian hari untuk meraih cita-citanya menjadi seorang yang berguna bagi masyarakat. Dan alhamdulillah setelah lulus dari Al-Mayat, kami diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah di Universitas 11 Maret, yaitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di program studi pendidikan administrasi perkantoran. Selama kuliah, alhamdulillah kami bersyukur dengan pengalaman bekal gemblengan di IPMA, akhirnya menjadi aktivis kampus, aktif di berbagai organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Di dalam kampus kami aktif di Koperasi Mahasiswa UNS, di Senat Mahasiswa, di keluarga alumni penerima beasiswa Super Semar, dan juga aktif di berbagai kegiatan di kampus. Bahkan juga oleh kampus UNS kami diberi kesempatan untuk dicalonkan sebagai pemuda pelopor di bidang koperasi dan juga di bidang lingkungan hidup. Dan alhamdulillah berkah doanya para guru-guru kita, para kiai kita, para leluhur kita, orang tua kita, diberi penghargaan kehormatan yang luar biasa sebagai pemuda pelopor nasional, sehingga mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto pada saat itu tahun 91. Alhamdulillah juga berkat gemblengan di Al-Mayat dan juga berkah dari doa para kiai, guru-guru kita, ilmunya sangat bermanfaat, sehingga kami pun juga aktif di berbagai organisasi masyarakat, mulai dari kegiatan di Gerakan Pemuda Ansor, lalu juga di berbagai kegiatan sosial, termasuk yayasan di Palang Merah, lalu juga kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu bekal kemandirian di Al-Mayat menjadikan kami termasuk orang yang ingin sekali menjadi seorang yang punya jiwa kemandirian, sehingga kami memilih jalur untuk menjadi wira swasta atau pengusaha. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami diberi kesempatan untuk terus-menerus mengembangkan usaha, baik usaha di bidang perumahan, usaha di bidang biro umroh dan haji, dan usaha-usaha lainnya. Dan juga subhanallah, tabarakallah, kami juga tidak mengira, itu saya yakin berkat doa dari guru kita, Romo Kiai Ahmad Umar Abdul Manan, Romo Kiai Abdul Razak Sofawi, dan guru-guru kita, dan juga orang tua kita. Kami juga tidak mengira, alhamdulillah bisa berkhidmat dengan teman-teman mendirikan pesantren. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami tetap terus-menerus mohon doa dari para kiai, para guru-guru kita, dan juga semua santri. Pesan kami kepada para seluruh santri Al-Mayat yang baru, benar-benar para santri untuk ikhlas ya, dan bersyukur menjadi santri Al-Mayat. Jadi itu salah satu kenikmatan yang luar biasa, suatu kesempatan emas yang luar biasa bisa nyantri di Al-Mayat. Karena menyantri di Al-Mayat itu selain kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, tapi yang luar biasa adalah berkah doa dari para kiai, doa berkah dari pendiri Pondok Pesantren Al-Mayat, dan juga berkah doanya para guru-guru kita semua. Untuk itu pesan kami, bersemangatlah untuk menjadi santri Al-Mayat, dan yakinlah dengan menjadi nyantri di Al-Mayat, masa depan
para santri akan sukses di kemudian hari, seperti para alumni-alumni yang lainnya yang akhirnya bisa berkhidmat ke masyarakat, ilmunya bermanfaat bagi masyarakat dan bagi umat, bagi agama, mengembangkan tidak hanya meniti karir, tetapi juga mampu berperan di berbagai bidang, seperti para senior-senior kita yang telah mampu sukses, ya. Salah satunya Mas Hanif Tahiri yang mau terpilih kemarin pada periode kabinet pertama Pak Jokowi menjadi Menteri Tenaga Kerja, dan juga tokoh-tokoh lainnya yang telah mampu berhasil mendirikan pesantren di seluruh pelosok Indonesia, dan bahkan juga alumni ada yang menyebar ke penjuru dunia, belahan dunia di luar negeri. Sekian doa kami, anak-anak para santri, mudah-mudahan sukses, bisa betul-betul semangat untuk nyantri di Al-Muayyad. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk, cuci tangan dulu. Cuci tangan 20 detik untuk saling menjaga kesehatan. Terus, itu saya absen dulu ya. Absennya cukup dengan retina. Halo, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian siswa baru Madrasah Aliyah Al-Muayyad ya? Alhamdulillah. Berarti teman-teman adik-adik kelasku ini sudah terpilih oleh Allah untuk menjadi orang terpilih. Dengan kalian sekolah di Madrasah Aliyah Al-Muayyad ini, berarti itu rezeki buat kamu dan anugerah buat orang tua kamu. Oke ya? Jadi adik-adik, sebelum saya banyak ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jami, nama lengkap Muhammad Jamil Ma'ruf. Saya lulus dari Madrasah Aliyah Al-Muayyad tahun 1993. Alhamdulillah lulus. Dan tahun 93 itu kebetulan dan alhamdulillah saya adalah peraih NEM tertinggi nomor 2 di Kota Surakarta. Madrasah Aliyah, guys. Madrasah Aliyah peraih NEM tertinggi di Kota Surakarta nomor 2. Sehingga saya dapat beasiswa langsung diterima di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau YIN Wali Songo. Tetapi bersamaan dengan itu saya juga diterima di Universitas 11 Maret. Kemudian ada yang bertanya, emang anak Aliyah bisa masuk UNS? Lah ini senior ini bisa masuk di UNS, ya toh? Berarti Aliyah itu tidak usah diragukan, guys. Itu hari ini saya sedang ditugaskan untuk bersama-sama para camat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk apa? Untuk belajar bagaimana membentuk dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kok bisa? Kok bisa lulusan Aliyah begitu? Nah, saya ini ditunjuk oleh negara sebagai Widyaiswara. Siapa Widyaiswara? Widyaiswara itu PNS yang ditugaskan mengajar, mendidik, dan melatih seluruh PNS. Anak Aliyah bisa, kalian bisa. Kalian akan sangat berhutang budi pada Madrasah Aliyah Al-Muayyad. Mengapa di awal tadi saya mengatakan bahwa dengan terpilih menjadi siswa Madrasah Aliyah Al-Muayyad itu rezeki. Mengapa rezeki? Karena tidak semua siswa bisa merasakan keberkahan dan kebarokahan Madrasah Al-Muayyad ini. Madrasah Aliyah Al-Muayyad ini. Mengapa? Karena guru-guru kalian itu tidak hanya mengajarkan ilmu di kelas, tetapi juga mendoakan setiap hari. Setiap hari kita didoakan supaya ilmu kita manfaat, hidup kita manfaati untuk orang lain. Ketika kamu sungguh-sungguh di sekolah di Madrasah Aliyah Al-Muayyad ini, adik-adik, maka itu anugerah untuk orang tua kita. Karena rezeki orang tua kita akan mudah, rezeki orang tua kita akan lebih barokah. Karena apa? Kita menuntut ilmu di tempat yang penuh barokah. Bagaimana supaya kita
bisa sukses untuk belajar di Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad ini hanya ada 3 langkah. Yang pertama, nurut. Yang kedua, manut. Yang ketiga, tidak rewel. Adik-adikku yang tercinta, kelak kalian akan tidak sekedar diajar ilmu di kelas. Jadi kenapa seorang lulusan Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad itu dikenal lebih survive di masyarakat? Karena tadi siswanya selalu nurut, manut, dan tidak rewel. Kenapa itu penjelasan? Bagaimana penjelasannya? 1. Nurut. Ketika didhawuhi oleh guru, pokoknya nggih, siap melaksanakan Pak Guru. Kemudian nurut. Kenapa nurut? Karena tidak ada guru yang tidak ingin untuk kebaikan anak-anaknya. Yang ketiga, tidak rewel. Mengapa tidak rewel? Karena guru itu sudah merencanakan apa yang terbaik untuk kita. Guru sudah merencanakan apa yang paling bisa manfaat buat kita, sehingga semuanya sudah direncanakan. Kenapa harus direncanakan? Karena berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar santriwan santriwati baru Madrasah atau Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Mangkuyudan Surakarta yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dr. Andes Rahmadi M. Hum. Saya alumni dari Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkuyudan Surakarta, yaitu alumni tahun 1985. Jadi saat ini saya bekerja sebagai hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh atau Kota Banda Aceh. Kalau untuk di luar Kota Banda Aceh atau di luar Aceh itu namanya Pengadilan Agama. Jadi pesan saya kepada para santri, tekun-tekunlah belajar yang ikhlas, dan mulai dari saat sekarang ini kalian bisa mencanangkan cita-cita kalian supaya apa yang menjadi maksud kedepannya akan tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Doa saya semoga Anda semua, adik-adik semuanya sukses dan dapat meraih apa yang kalian cita-citakan dengan izin Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh, para kiai, para guru, dan para santri Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Mangkuyudan Surakarta. Perkenalkanlah, nama saya Mustafa. Saya adalah alumni Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad tahun 1985. Saya sangat beruntung bisa belajar di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Kenapa? Karena saya bisa belajar banyak sekali ilmu-ilmu agama, mulai dari membaca Al-Quran dengan baik dan benar, membaca kitab-kitab kuning, dan belajar ilmu-ilmu umum sesuai dengan kurikulum sekolah baik di MTS maupun MA Al-Mu'ayyad. Setelah lulus dari Al-Mu'ayyad, alhamdulillah berkat doa dan berkah para kiai dan juga para guru, saya bisa melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan setelah itu saya juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa belajar di Magister Sejarah UGM dan juga di Magister Kajian Timur Tengah UGM. Saat ini saya masih dalam proses menyelesaikan studi S3 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak tahun 1993, alhamdulillah saya dipercaya bisa mengajar di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan pada tahun 1993 sampai tahun 2000, saya juga pernah mengajar di Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad. Dan itu saya sangat senang sekali karena bisa mengabdi di sana. Dan saya sangat bangga menjadi santri Al-Mu'ayyad. Oleh karena itu, untuk adik-adikku, para santri,
pilihan Anda untuk belajar di pesantren Al-Mu'ayyad adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena Al-Mu'ayyad ini adalah salah satu pesantren yang masih mempertahankan tradisi belajar yang diwariskan oleh para kiai, para ulama terdahulu. Di Al-Mu'ayyad mengutamakan belajar Al-Quran, artinya santri dididik untuk bisa belajar membaca Al-Quran dan baik dan benar, juga belajar membaca kitab-kitab kuning, dan juga belajar ilmu-ilmu umum sesuai dengan kurikulum sekolah, baik di MTS, di Aliyah, di SMP, maupun di SMA Al-Mu'ayyad. Apalagi saat ini ada banyak kiai-kiai muda yang sangat profesional dan alim, juga guru-guru muda yang sangat profesional. Hal ini sangat mendukung Anda semua di dalam proses belajar di pesantren Al-Mu'ayyad. Oleh karena itu, tetap semangatlah belajar di pesantren Al-Mu'ayyad, dan ingatlah perintah Allah, bahwa Allah itu selalu memerintahkan kita kepada untuk selalu membaca, Iqra dan Iqra, membaca dan membaca. Allah juga memerintahkan kita untuk selalu berpikir, afala tatafakkarun, dan Allah juga memerintahkan kita untuk selalu bernalar, afala ta'qilun, dan Allah memerintahkan kita untuk selalu mengamati kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Ini adalah dasar ilmu pengetahuan. Jikalau Anda menggunakan 4 dasar tersebut, membaca, berpikir, bernalar, dan mengamati gejala yang ada di alam semesta ini, saya yakin Anda akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Apalagi lulusan pesantren, sejak Presiden Abdurrahman Wahid itu disetarakan dengan lulusan sekolah umum. Lulusan pesantren bisa melanjutkan ke perguruan tinggi umum, seperti ke UGM, ke UI, ke ITB, ke IPB, ke UNER, atau yang lainnya. Jika Anda ingin menjadi dokter yang profesional, Anda bisa masuk ke fakultas kedokteran. Jika Anda ingin menjadi profesional di bidang hukum, Anda bisa masuk ke fakultas hukum. Jika Anda ingin menjadi orang yang profesional di bidang ekonomi, Anda bisa masuk ke fakultas ekonomi. Dan jika Anda ingin menjadi orang yang profesional di bidang ilmu dan teknologi, Anda bisa masuk ke fakultas sains dan teknologi. Dan selanjutnya. Oleh karena itu, jangan kecil hati, belajar di pesantren itu sangat bagus, dan tidak semua orang bisa belajar di pesantren. Keunggulannya, Anda bisa mendapatkan ilmu agama yang sangat kuat, dan jika Anda meneruskan ke perguruan tinggi umum di berbagai bidang yang ada, saya yakin Anda akan sukses. Karena tradisi pesantren itu adalah tradisi belajar yang terus-menerus 24 jam. Oleh karena itu, semangatlah belajar. Gunakanlah 4 basis dalam belajar: membaca, berpikir, bernalar, dan mengamati apa yang ada di alam semesta ini. Insya Allah, dan saya yakin Anda akan menjadi orang yang sukses. Semoga Anda menjadi orang yang sukses, baik sukses di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga Anda juga menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhati, alumni Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad angkatan 91. Saya berasal dari Jogja, kini tinggal di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Aktivitas saya antara lain mengelola bisnis berupa toko swalayan yang kami beri nama Gria Belanja Salwa, dan alhamdulillah saat ini sudah buka di 3 lokasi. Selain itu, saya juga mengelola sebuah usaha bersama milik keluarga. Selain aktivitas bisnis, saya juga concern di bidang pendidikan, di mana saya juga turut merintis berdirinya Sekolah Islam Baitun Nur Blora yang memiliki jenjang pendidikan mulai dari kelompok bermain,
TK, SD, dan SMP. Alhamdulillah lembaga pendidikan ini mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga menjadi salah satu sekolah favorit di Kabupaten Blora, di mana saya dipercaya menjadi ketua yayasan bidang pendidikan. Selain itu, di rumah saya juga mengelola TPQ atau Majelis Taklim, di mana peserta didiknya mulai dari anak-anak usia TK sampai ibu-ibu lansia. Di bidang organisasi saat ini saya menjadi Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Blora karena kebetulan suami berprofesi sebagai dokter. Saya juga aktif dan menjadi pengurus di Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Umum Daerah Blora. Saya juga menjadi pengurus di GOW, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Blora, dan juga menjadi pengurus di PUSPA, organisasi yang concern di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Saya menjadi pengurus di Jam'iyah Qurra wal Hufat Kabupaten Blora. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat adik-adik siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad. Buat adik-adik tetap semangat dan yakinlah bahwa menjadi siswa di Madrasah Aliyah dan pondok pesantren itu keren. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia SAG MSI. Saya alumni Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad tahun 1990. Saya tinggal di perumahan Kaliwungu Indah, Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Saya saat ini menjadi dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Alhamdulillah saya bisa merasa sangat bersyukur dapat belajar di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad dan juga di Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Surakarta. Di pondok dan juga di MA Al-Mu'ayyad saya bisa belajar manakiban, darzanji, tahlilan, nariyahan, ilmu agama, ilmu umum, dan lain sebagainya. Saya bisa belajar 24 jam dari para kiai, dari para guru, juga dari teman-teman saya yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ini. Dari sinilah saya banyak belajar tentang kehidupan. Dari sinilah saya dapat belajar dari pengalaman-pengalaman. Dari sinilah saya dapat belajar dari para kiai, para guru yang tidak hanya kompeten dalam keilmuannya, tetapi juga keikhlasannya. Yang saat ini sedang belajar di MA Al-Mu'ayyad Surakarta, tugas kita adalah belajar, dan belajar. Jangan lupa taati aturan yang ada di madrasah dan juga di pondok pesantren. Jangan lupa selalu doakan para kiai, guru kita, dan juga orang tua kita, karena beliau juga tidak pernah lupa untuk mendoakan kita. Kesuksesan kita tidak lepas dari doa dari para kiai, para guru, juga orang tua kita. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Lingge, alumni Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad tahun 1990. Alhamdulillah, saya sekarang menjadi sekretaris di Pengadilan Agama Ende, Nusa Tenggara Timur. Saya bisa jadi seperti ini bukan karena saya pintar, tapi saya yakin keberkahan ilmu dan berkat doa orang tua, pengasuh, guru-guru, dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad yang menjadikan saya seperti begini. Untuk itu, pesan saya buat anak-anakku, adik-adikku santri Al-Mu'ayyad, jagalah hati. Jangan pernah membuat orang tua,
pengasuh, guru-guru, dan pengurus menjadi sakit hati. Tapi patuhi aturan dan taati perintah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka insya Allah dapat menjadi wasilah untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Sebab tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Slamet Hamud. Saya alumni Al-Mu'ayyad 35 tahun yang lalu. Saya di Al-Mu'ayyad selama 3 tahun, yaitu di Madrasah Aliyah. Kebetulan saya ngambil jurusan IPA. Pada saat itu saya tinggal di kamar 14. Jadi 35 tahun yang lalu adalah 1985 ya. Lulus waktu itu yang tidak asing lagi, dikenal dengan nama Panma atau 85 ya kan gitu ya. Panma ini tidak lepas dari sejarah Al-Mu'ayyad ya, karena lulusan pada tahun 85 tersebut itu dikenal dengan anak-anak yang sedikit bandel atau nakal ya kan, tapi tentunya nakalnya ini bukan nakal kriminal, akan tapi ya katakanlah jahil gitu ya, karena pada saat itu satu contoh, anak-anak Panma ini kalau pas jam pelajaran belum datang guru, seperti saat ini misalnya itu Idul Adha kan banyak itu kambing kurban dibawa ke pesantren ya. Nah, dari situlah anak-anak Panma ini menuntun kambing yang dikasih celana dalam lewat kelas lain kan itu, sehingga kelas itu menjadi gaduh gara-gara anak Panma ini. Inilah anak Panma yang kami sebut sebagai anak-anak yang jahil. Akan tapi kenakalan atau kejahilan anak Panma ini tentu tidak hanya sekedar nakal aja, tapi bisa diimbangi dengan kemampuannya ya. Setidaknya kalau menurut saya, yaitu perhitungan saya itu lebih dari 50% lulusan 85 itu masuk atau diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk saya. Untuk sejarah pendidikan saya saat itu S1 di IAIN Wali Songo Semarang. Saya mengambil jurusan Syariah atau Fakultas Syariah, lulus tahun 92. Kemudian saya juga sempat kuliah S2 di Unsud Purwokerto ya, Magister Hukum Bisnis, lulus tahun 2008, dan alhamdulillah saat ini saya telah lulus S3 di Universitas Jayabaya Jakarta, program doktor hukum bisnis juga. Pada tahun 2019 kemarin kami lulus. Selanjutnya terkait dengan riwayat pekerjaan, barangkali ini sebagai testimoni saya. Di tahun 1994 itu ada 6 orang alumni Al-Mu'ayyad yang lulus calon hakim pada saat itu. Dan kami mengikuti pendidikan selama 1 tahun ya. Tugas pertama di Pengadilan Agama Kutacani di Aceh Tenggara. Saya kebetulan ditempatkan di sana bersama satu alma mater alumni Al-Mu'ayyad, yaitu Pak Rahmadi ya, gitu ya. Kemudian di tahun 2001 sampai dengan 2008 saya dimutasikan di Pengadilan Agama Purwokerto. Kemudian tahun 2008 sampai 2017 kebetulan dan alhamdulillah saya dipilih sebagai asisten Hakim Agung, yaitu Ketua
Kamar Peradilan Agama di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada saat itu dipimpin oleh Profesor Abdul Manan, saya lah asistennya. Nah, kemudian tahun 2017 sampai dengan 2019 saya alhamdulillah diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang. Nah, selanjutnya tahun 2019 sampai sekarang saya dipercaya dan diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bogor kelas 1A. Nah, ini adalah riwayat pekerjaan saya untuk saling berbagi pengalaman gitu ya. Selanjutnya kesan dan pesan saya terutama kepada anak-anakku sekalian, karena kalian yang masuk tahun ini tentu adalah usia anak-anak saya, sehingga saya panggil anak-anakku gitu ya. Bahwasanya pembeda daripada belajar di pesantren dengan di luar pesantren adalah keberkahan. Nah ini, jadi beruntung kalian masuk di pesantren Al-Mu'ayyad, yaitu karena di tempat itulah keberkahan itu ada, dan insya Allah itu kita akan mendapatkannya, kan gitu ya. Nih, selanjutnya selain belajar, mengaji, beribadah, pesan saya kalian harus rajin ziarah ke makam Sembah Kiai Umar Abdul Manan. Ini yang dulu saya selalu lakukan, hampir di setiap ba'da maghrib saya ziarah ke sana. Nah, ini pesan saya. Kemudian pesan saya selanjutnya adalah kalian harus ikut juga berorganisasi, karena dengan organisasi ini, baik pada saat ini yang sedang belajar di Al-Mu'ayyad ya, ada IPMA di sana, terus kemudian nanti pada saat kalian kuliah dan mungkin di masyarakat kembali ke kampung, jangan lupa berorganisasilah, karena sangat membantu kalian nanti pada saatnya pasca pendidikan atau pada saat kita kembali ke masyarakat. Kemudian pesan saya bahwasanya Allah menciptakan kita itu pasti ada tujuannya, gitu ya. Bagaimana kita mengetahui tujuan Allah menciptakan kita? Ada satu indikasi atau indikator yang bisa kita pakai untuk mengetahui bahwasanya tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini apa. Satu cirinya yaitu bahwasanya modal yang paling orisinal dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu itu adalah bakat. Nah, untuk itu lakukanlah pekerjaan itu sesuai dengan passion, sesuai dengan calling, sesuai dengan panggilan hati kalian. Karena dengan melakukan pekerjaan berdasarkan panggilan hati itu insya Allah akan membawa ke kebahagiaan atau kesuksesan, seperti itu. Kemudian yang terakhir saya berpesan bahwasanya sukses itu bukan tujuan dari hidup kita, akan tetapi sukses adalah tujuan antara, yaitu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Karena tujuan hidup kita adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Oke, be sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurratul Aini Mutaromah. Saya biasa dipanggil Aini. Kemudian saya tinggal di Kandangan Temanggung. Pekerjaan saya kali ini yaitu bersama dengan anak-anak sekolah MI
Kemudian kalau sore saya juga bersama dengan santri-santri TPQ Madin Tahdibul. Saya alumni MA Al-Mu'ayyad tahun 2004. Untuk adik-adikku, selamat kalian diterima di MA Al-Mu'ayyad. Saya sebagai alumni MA Al-Mu'ayyad sangat berterima kasih sekali, sangat bangga sekali ketika saya bisa menjadi bagian dari siswa Al-Mu'ayyad, siswa MA Al-Mu'ayyad. Untuk adik-adikku, sukses selalu, semoga kalian betah, kalian kerasan. Kemudian pesan saya, kalian jangan lupa untuk selalu minta doa restu kepada orang tua. Kemudian jangan selalu patuhi dari nasihat-nasihat dari Bapak Ibu guru. Semoga nanti kalian mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sekian, sukses selalu Matsama 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada adik-adikku, santri baru dan juga murid baru Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Surakarta, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu walaupun tidak secara langsung, melainkan melalui perantara virtual. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima sebagai murid Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Rofi'ah. Saya adalah alumni Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Surakarta yang lulus pada tahun 2004. Menjadi murid Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad adalah sesuatu yang sangat saya syukuri sampai saat ini. Karena bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad tidak sama dengan bersekolah di lembaga formal yang lain. Di Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad, saya merasakan tidak hanya mendapatkan pengajaran, tetapi juga pendidikan. Jadi pengajaran itu berbeda dengan pendidikan. Apa yang membedakan? Di dalam pengajaran yang ada hanyalah pemberian informasi. Anak diberi informasi tentang matematika, maka ia tahu matematika. Anak diberi informasi tentang bahasa Indonesia, maka ia tahu bahasa Indonesia. Anak diberi informasi tentang Al-Quran dan hadis, maka dia tahu Al-Quran dan hadis. Tetapi apakah akhlaknya Qur'ani atau tidak, belum tentu. Nah, itu namanya pengajaran. Kalau hanya pengajaran saja, maka barangkali banyak sekali selain manusia yang lebih pintar. Komputer misalnya. Di dalamnya tinggal diisi, diinstal dengan berbagai macam program. Maka komputer menjadi lebih pintar daripada manusia. Mencari apapun, ada mesin pencarinya, tinggal klik dan keluar jawabannya. Tetapi di dalam pendidikan tidak seperti itu. Di dalam pendidikan ada nilai-nilai budi pekerti yang ditanamkan. Yang itu saya dapat ketika saya belajar di Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Surakarta. Karena Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad ini berada satu lingkup dan satu naungan, satu keluarga dengan Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Surakarta. Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Umar Abdul Manan memberi contoh yang sangat luar biasa terhadap para santri. Dalam sebuah cerita diriwayatkan, suatu ketika Romo Kiai Umar memanggil salah seorang pengurus pondok. Kemudian pengurus pondok tersebut ditanya, Kang, minta tolong didaftar nama santri dari yang paling nakal, kemudian yang nakal sekali, kemudian nakal sampai yang agak nakal. Kemudian sang pengurus itu pun dengan semangat mendaftar nama-nama tersebut. Dikiranya santri yang akan didaftar itu nantinya akan ditakzir. Setelah ditunggu beberapa lama, ternyata Romo Kiai tidak kunjung menakzir para santri yang namanya sudah didaftar tersebut.
Kemudian sang pengurus memberanikan diri untuk bertanya kepada Romo Kiai, "Kiai, kok nama-nama kemarin tidak segera ditakzir?" Kemudian Kiai pun tersenyum dan ngendiko kepada pengurus tersebut, "Saya minta kepadamu untuk menyetorkan nama-nama, tidak untuk saya takzir, tetapi untuk saya doakan." Subhanallah, luar biasa. Jadi Kiai Umar memberi teladan bahwa mendidik itu tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi aspek batiniah saja juga. Jadi aspek batiniah juga penting di dalam pendidikan, memberikan keteladanan dengan cara memberikan contoh. Kemudian ikhtiar secara batin dengan mendoakan, dengan riyadhah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, harapannya lulusan Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad, juga lulusan santri-santri Al-Mu'ayyad tidak hanya unggul dalam segi intelektualitas, tetapi juga dalam segi budi pekerti. Jadi hablum minallahnya ada, hablum minannasnya juga ada. Itulah yang salah satu dari sekian banyak kesan saya belajar di Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad. Jadi kalian tidak usah ragu, bergembiralah, berbanggalah kalian belajar di Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad, karena akan banyak sekali manfaat barokah yang akan kalian dapat. Sekian dulu dari saya. Jika ada yang ingin berkenalan atau berkorespondensi dengan saya, saat ini saya sehari-hari beraktivitas sebagai pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, dan juga mengelola Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah Salatiga. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sofi Puji Astiti, alumni MA Al-Mu'ayyad 2006. Saya sekarang sebagai dosen di IAIN Surakarta dan IAIN Salatiga untuk adik-adik MA Al-Mu'ayyad. Selamat menjadi bagian dari keluarga Al-Mu'ayyad. Semangat menjadi siswa berprestasi yang selalu semangat dalam belajar, semangat memaksimalkan waktunya dengan baik, menjadi siswa baik, menjadi santri yang baik, yang tawadhu terhadap gurunya, terhadap pengurusnya, terhadap kakak-kakak kelasnya, yang sayang kepada sesamanya, yang semangat untuk mewujudkan cita-cita dan mimpinya. Jadilah santri dan siswa Al-Mu'ayyad yang berprestasi dan membanggakan. Selalu ingat pesan B.J. Habibie, lakukan yang terbaik, jadilah yang terbaik dimanapun Anda berada, dengan melakukan apapun kebaikan dengan semaksimalnya. Sekali lagi, buat Matsama 2020, sukses selalu untuk MA Al-Mu'ayyad dan selalu berkembang pesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Najib Abdillah, saya seorang software engineer. Pekerjaan saya membuat, merancang perangkat lunak seperti teknologi yang saat ini Anda genggam. Itu deskripsi singkat pekerjaan saya sih. Actually, saya seorang yang passionate tentang teknologi sejak kecil. Kemudian semenjak lulus SMA, kira-kira 10 tahun yang lalu, saya kuliah dan sambil kerja di perusahaan IT dan beberapa kali menjadi asisten dosen. Ngomong-ngomong soal teknologi, perjalanan karir saya dimulai kira-kira tahun 2013. Saat itu saya berhasil menjuarai kompetisi dan membawa saya ke Hong Kong. Itu kali pertama saya pergi ke luar negeri. Rentetan dari rutinitas yang saya geluti membawa saya sampai ke belahan benua Eropa. Hingga di suatu ketika saya harus singgah di kota Stockholm, tepatnya di negara Swedia. Nah, pengalaman saya di Swedia itu tidaklah mudah.
Dingin yang menusuk hingga suhu minus 8 derajat Celcius membuat saya sulit untuk beradaptasi. Maklumlah, orang Indonesia nggak pernah ngerasain musim dingin, apalagi lihat salju turun dari langit. Berkarir di bidang teknologi membuat saya melahirkan banyak karya. Saya sempat kaget pada suatu pagi salah satu karya saya diliput di TV swasta. Padahal saya belum pernah masuk TV, tapi aplikasi saya masuk duluan. Dalam rangka mengamalkan ilmu yang bermanfaat, saya tak akan lupa melakukan kontribusi untuk bangsa dan negara, menjadi pembicara teknologi dalam waktu 3 tahun terakhir dari Sumatera hingga Papua, dengan tujuan menciptakan ekosistem digital di Indonesia. Banyak orang mengira saya adalah lulusan sekolah yang favorit, tapi itu ternyata keliru. Saya adalah lulusan dari sekolah yang saat ini kalian singgah. Sebuah sekolah di Mangkuyudan, Madrasah Aliyah Al-Muayyad. Apa yang saya capai sekarang tidak terlepas dari berbagai proses yang telah dilalui selama sekolah. Saya berkesempatan mengenyam pendidikan di sekolah ini, sekolah yang mengajarkan saya banyak hal dalam mencintai ilmu pengetahuan. Saya dulu sama seperti kalian, menjadi santri, setiap hari mengaji, aktif pula di organisasi, dan sekali saya pernah dicium Pak Yai di Serambi. Suatu momen yang akan saya kenang sepanjang hidup. Menjadi santri tak melulu soal akhirat. Meraih cita-cita dan menggapai dunia sangat mungkin kau dapat, asalkan dengan usaha, kerja keras, doa, dan harapan ilmu yang bermanfaat. That's my story. You are next. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Abdul Jabbar, alumni program tahfidz MA Al-Muayyad lulusan tahun 2017. Sangat berkesan sekali bagi saya pernah belajar Al-Quran di program tahfidz MA Al-Muayyad, yang mana di sana dituntut untuk setiap hari murojaah hafalan dan setoran hafalan kepada Bapak Kiai Haji Khairul Mustamir, yang mana beliau sangat sabar dan telaten dalam membimbing dan mengajarkan Al-Quran. Juga bimbingan dan semangat yang diberikan para guru MA Al-Muayyad, yang mana alhamdulillah menjadikan saya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam waktu 3 tahun. Pesan-pesan saya sebagai alumni kepada siswa program tahfidz MA Al-Muayyad agar senantiasa semangat, jangan berputus asa, dan senantiasa istiqomah dalam murojaah agar bisa tercapai target hafalan dalam waktu 3 tahun. Sekian, terima kasih. Saya bangga menjadi bagian dari MA Al-Muayyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.